Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tata cara membuat format buku besar setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar membuat format dan cara mengentry jurnal umum. Namun sebelum membahas untuk yang buku besar, Ibu akan mereview sebentar ya. Ketika kemarin kita membuat format jurnal umum yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit, ya, kita memerlukan data awal. Data awal itu adalah berupa rekening. Nah, ada nama rekening beserta nomor rekening. Ini kemarin kita perlukan supaya apa? Nanti pada saat kita melakukan input rekening pada jurnal umum, maka rekeningnya itu tidak ada kemungkinan salah ketik, sehingga nama-nama rekeningnya selalu menggunakan rekening yang ada di daftar rekening, sehingga kita tidak bisa melakukan entry menggunakan rekening di luar daftar rekening yang sudah ada. Nah, kemarin untuk memastikan itu kita menggunakan fasilitas data validasi. Nah, sehingga muncul ada tampilan drop-down seperti ini, kita tinggal memilih saja. Kemudian untuk kolom ref kita kemarin menggunakan rumus lookup ya, berdasarkan dari data rekening yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian untuk angka yang di debit dan kredit kita isikan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Baik, kita akan membuat yang kedua setelah jurnal umum, yaitu buku besar. Nah, untuk buku besar sendiri ini nanti Ibu akan menyampaikan dua macam atau dua jenis. Jenis yang pertama adalah jenis yang disampaikan di LKS kalian. Nah, di LKS kalian itu ketika kita membuat buku besar itu sebenarnya hanya tampilannya saja, karena hanya menggunakan format filter, sehingga itu kalau secara akuntansi menurut Ibu kurang memadai. Tapi tidak apa-apa, Ibu akan sampaikan tata cara membuat buku besar menggunakan format filter. Nah, sebelum itu nanti buku besar kalau menggunakan format filter ini nanti kita akan buatkan sejumlah buku besar di tiap-tiap sheet. Jadi nanti kalau buku besarnya ada 20, ya sheetnya yang diperlukan untuk membuat buku besar juga 20. Ya, menjadi kurang efisien sebenarnya, tapi tidak apa-apa, Ibu akan perkenalkan. Baik, caranya seperti ini. Kita kemarin sudah selesai input jurnal sampai dengan tanggal yang terakhir, kemudian juga kita sudah jumlahkan. Menjumlahkannya sederhana, cukup menggunakan formula sum saja. Nah, ini ketika kita tarik seperti ini ya, kemudian judul kolomnya tidak nampak, kita bisa mensiasatinya dengan freeze pen. Nah, ini kita bisa blok di sini anak-anak di sel A6. Jadi kita pengen nanti ketika digulung ke bawah, nah ini untuk judul dan judul kolom ini tampil terus, maka caranya seperti ini. Nah, ini kita blok. Nah, ini di sel A6, kemudian anak-anak klik view, kemudian klik freeze pen, klik freeze pen lagi. Nah, ini hasilnya perhatikan. Ini begitu kita gulung ke bawah, maka judul tabel dan judul kolomnya akan selalu nampak. Oke, kita akan copy sheet jurnal ini, kemudian nanti kita ganti namanya menjadi rekening kas. Ini karena rekening yang pertama adalah kas. Ini kita copy, caranya klik kanan, move or copy. Nah, ini kemudian kita taruh move to the end, berarti terakhir ya, sesudah jurnal. Nah, kita create a copy. Oke, sehingga kita punya jurnal 2. Nah, silakan jurnal 2 ini kita ganti namanya, klik rename. Nah, menjadi namanya untuk kas itu 1101, kita ganti 1101, namanya kas. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ya, untuk format filternya ini silakan anak-anak taruh kursornya di kolom keterangan. Nah, kemudian anak-anak klik data, kemudian filter. Nah, sudah, sehingga muncul ada drop down seperti ini di kolom keterangan. Nah, ketika anak-anak ingin menampilkan misalnya kas saja, ini select all-nya anak-anak buang, anak-anak klik kas. Nah, ini perhatikan. Nih, hasilnya yang nampak adalah hanya transaksi-transaksi yang menyebabkan
perubahan atau mutasi kas. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tapi kalau anak-anak cermati di sini, ini kan nomornya tidak urut 5, 7, 9, 10. Nah, ini artinya apa? Ini sebenarnya data-data yang lain ini ada, hanya tidak ditampilkan. Nah, kemudian untuk mempermudah lagi, di sini kan kita hanya tahu ada debit dan kredit. Nah, sementara saldo akhirnya kita tidak tahu. Nah, untuk itu maka Ibu akan memperkenalkan cara yang kedua. Kita akan membuat format jurnal, membuat format buku besar dengan memanfaatkan jurnal dan sekaligus juga melibatkan data awal. Jadi seperti anak-anak ketahui, untuk buku besar itu merupakan kegiatan peringkasan ya. Jadi nanti akun kas, misalnya akun kas dari buku besar, kita harus tahu dulu saldo awalnya berapa, kemudian selama bulan Desember itu pernah didebit berapa rupiah, pernah dikredit berapa rupiah, sehingga saldonya berapa rupiah. Nah, jadi untuk yang menggunakan fasilitas filter, kiranya cukup seperti ini saja penjelasannya, karena hanya untuk menampilkan saja. Baik, kita akan membuat sheet yang berikutnya. Ini Bu geser saja. Nah, yang kas tadi kita tidak usah kita pakai nih. Nah, untuk sheet yang ketiga ini kita ganti namanya menjadi buku besar. Nah, buku besar ini formatnya ada beberapa macam juga, tetapi secara umum yang pertama harus ada judulnya. Nah, judulnya itu kan sudah ada di jurnal, ini kita bisa ambil saja CV Gemilang. Nah, CV Gemilang, kemudian kita ketikkan di situ namanya, nama catatannya adalah buku besar. Nah, di sini nanti kita akan isikan nama akun. Jadi nanti kalau nama akunnya diisi, otomatis nanti kita akan buat nomor rekeningnya terisi, kemudian saldo debit kreditnya juga terisi. Nah, ini kita buat kolom-kolomnya saja terlebih dahulu. Yang pertama adalah kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, kemudian ada kolom ref, nah ada kolom debit, ada kolom kredit, nah kemudian ada kolom saldo. Nah, saldo ini kita pecah jadi dua, karena memang ada yang bersaldo debit dan bersaldo kredit. Nah, ini kemudian kita setting saja dulu, kita atur supaya tampilannya menjadi cantik. Nah, ini kita bisa rata tengah, kanan kiri, dan seterusnya kita buat seperti ini. Saldonya kita merger. Nah, ini sekiranya cukup seperti ini. Oke, nah tanggal, oke, nama akun, keterangannya. Nah, ini supaya rapi, ya, misalnya kita di sini kita bisa insertkan satu kolom lagi. Nah, untuk diberi titik 2 di sini biar rapi. Nah, kita beri titik 2. Nah, keterangannya kita gabung saja. Ya. Nah, merger. Jadi seolah-olah ini ada satu kolom, padahal terdiri dari dua kolom. Nah, ini tampilan buku besarnya sudah rapi sekali. Ini, oke. Nah, yang pertama kita akan membuat nama akun. Nama akun karena kemarin kita kan sudah pernah membuat daftar akun, maka daftar akunnya kita panggil saja. Nah, kemarin namanya, bukan akun. Kalau akun 1 kas dan nomor rekening, kita lihat akun, yang berisi data rekening saja, nama datanya adalah akun. Nah, kita panggil di sini. Kita gunakan fasilitas data validasi, kemudian di sini data validasi lagi. Allow-nya kita gunakan list. Nah, source-nya tadi namanya akun ya, kita ketik list. Nah, kita ketik sama dengan akun. Nah, kemudian oke. Nah, perhatikan sekarang sudah muncul kas. Oke. Nah, sekarang untuk nomor rekening ditentukan dari kas. Nih, perhatikan di sini. Kalau kas berarti nanti nomor rekeningnya 1101. Nah, ini nanti kita gunakan rumus lookup juga. Nah, datanya kemarin juga sudah kita beri nama, kalau tidak salah namanya akun 1. Nah, ini akun 1. Oke, di sini kita panggil. Sama dengan VLOOKUP berdasarkan siapa? Nama akun. Nah, ini kita absolutkan.
Nah, karena ini nanti kita akan membuat banyak, kita copy ya. Tabel array-nya tadi namanya adalah akun 1. Akun 1 tadi terdiri dari 2 kolom, yaitu nama rekening dan nomor rekening. Nomor rekening itu sendiri berarti ada di kolom 2. Maka call index name-nya kita isi 2, kemudian false. Nah, bisa dipahami ya. Jadi VLOOKUP C4 ini merupakan kuncinya, yaitu kas akun 1 itu adalah data sumbernya yang kemarin kita beri nama akun 1, kemudian angka 2 adalah nomor kolom dari tabel akun 1 yang memuat nomor rekening. Nah, enter. Nah, ini perhatikan. Sehingga di sini ketika kita pilih akunnya kas, maka otomatis nomor rekeningnya muncul 1101. Nah, ini kalau kita ganti Bank BNI ya otomatis muncul 1102. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami ini. Nah, kemudian yang berikutnya, sebelum ada transaksi di jurnal untuk bulan Desember, ini beberapa rekening sudah memiliki daftar saldo. Ini perhatikan, sudah ada daftar saldonya. Sehingga ketika kita di sini membuat buku besar untuk akun kas, misalnya ya akun kas, berarti di sini seharusnya sudah ada saldonya. Nah, ini kita buat dulu di sini keterangan dulu saldo. Nah, ini kita bisa buatkan di sini saldo. Nah, saldo ini kita akan membuat rumus bagaimana nanti kalau kas, otomatis nanti di kolom debit akan terisi 22 juta. Nah, kita akan memanggil lagi menggunakan rumus lookup. Nah, ini tabelnya berdiri, kita gunakan VLOOKUP. Sehingga untuk mempermudah, ini kita bisa beri nama seperti kemarin. Nah, ini untuk kas, ingat nih, nama rekeningnya kolom 1, nomor rekening kolom 2, debit dan kreditnya kolom 3 dan 4. Nah, ini kita blok, kemudian kita beri nama. Misalnya ya, kita beri namanya adalah saldo awal. Nah, saldo awal, nah jangan menggunakan spasi. Nah, kita bisa menggantikan spasi dengan memberikan huruf besar di awal kata. Saldo awal. Oke, nah ini perhatikan data atau tabel bantu saldo awal terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom rekening, nomor rekening, dan saldo debit serta kredit. Nah, ini tapi di sini punya ibu ada hiddenan, ini saya buka dulu. Nah, ada keterangan yaitu kolom D ini tersembunyi. Nah, ini ada golongan. Ini nanti untuk membuat neraca, sehingga untuk tabel bantu yang tadi kita beri nama saldo awal itu terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom rekening, nomor rekening, golongan, debit, dan kredit. Nah, sekarang kita akan panggil di sini. Nah, debit. Nah, berarti kita saldonya berapa? Sama dengan VLOOKUP berdasarkan nama akun, kita tekan F4. Nah, kemudian VLOOKUP VLOOKUP tadi tabel array-nya namanya adalah saldo awal. Nah, kemudian tadi untuk kolom nomor kolomnya tadi anak-anak ingat ya, kolom yang pertama adalah nama rekening, kolom kedua nomor rekening, kolom ketiga adalah untuk kelompoknya, aset dan seterusnya, kolom keempat adalah angka debit, dan kolom kelima adalah kredit. Nah, sehingga di sini untuk saldo debitnya ada di kolom keempat, kita ketik false. Nah, muncul angkanya 22 juta. Nah, ini kita bisa setting ke rupiah. Nah, oke. Nah, kemudian saldo yang kredit pun kita perlu isikan. Meskipun kalau kas itu saldo normalnya adalah debit, tetapi sekali lagi karena format ini nanti akan kita pakai untuk semua akun, maka rumus di kreditnya ini pun harus kita isikan. Sama dengan VLOOKUP, sama ini kita gunakan kas, kemudian tabel array-nya tadi saldo awal, saldo awal sudah ada, ini kita tinggal klik kolom yang kelima false. Nah, perhatikan hasilnya adalah 0.
Nah, ini tidak perlu diabsolutkan, tidak apa-apa nih. Oke. Nah, perhatikan saldo awalnya adalah 22 juta. Kita lihat apakah betul. Oh iya, 22 juta. Bank BNI 35 juta, ini kita bisa ganti ke sini. Bank BNI misalnya 35 juta. Oke, fix selesai. Nah, sekarang kita akan memasukkan atau memposting. Ya, jadi proses berikutnya adalah posting dari jurnal ke buku besar. Nah, ini tadi istilahnya kita kasih saja posting, tidak apa-apa. Ref itu biasanya adalah berisi keterangan angka itu diperolehnya dari jurnal apa. Nah, karena kita hanya menggunakan format jurnal umum, maka refnya bisa kita ketik JU. Artinya apa? Angka-angka ini nanti diambil dari jurnal umum. Nah, hanya seperti itu. Nah, kemudian debit. Nah, kolom debit ini akan diambil dari jurnal umum tapi khusus untuk akun kas saja yang ada di sebelah debit. Nah, ingat kita kemarin kita sudah pernah belajar juga menggunakan formula sum if. Nah, inilah saatnya kita mengaplikasikan fungsi sum if. Jadi kita akan menjumlah sum if. Sum menjumlah if, syaratnya apa? Syaratnya adalah kas. Ini karena kita sedang membuat buku besar kas, dan ini syaratnya adalah ini Bank BNI atau kas, tergantung yang kita mau. Nah, diambilnya dari mana? Dari kolom jurnal umum sebelah debit. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Sama dengan sum if. Lihat, sum if. Ringnya ada di jurnal. Sebelah mana? Ringnya itu adalah lokasi di mana kas berada, yaitu di kolom keterangan. Sehingga kolom keterangan ini kita blok. Nah, karena rumus ini nanti akan kita copy, kita absolutkan. Nah, kemudian yang berikutnya kita kembali. Kriterianya apa? Kriterianya adalah kas. Nah, sum ringnya yang mau dijumlah adalah kolom debit. Nah, ini kolom debitnya kita blok. Nah, dari transaksi pertama sampai transaksi terakhir kita tekan F4. Selesai. Nah, ini kurang lebar ternyata. Ya, seperti ini. Nah, ini berarti kas pernah terdebit sebanyak 31.700.000. Nah, yang kredit caranya sama dengan sum if. Nah, ringnya adalah masih sama di kolom keterangan. Nah, ini kita tekan F4. Kemudian kriterianya adalah kas, sekali lagi sama. Kemudian sum ringnya, nah ini kita ambil dari kolom kredit. Nah, kita ambil dari kolom kredit. Ini kita tekan F4 juga. Nah, ini perhatikan hasilnya. Sehingga berapa saldonya? Nah, membuat saldo, sekali lagi kita membuat satu rumus untuk semua akun. Sehingga di sini kita mengetiknya, kita gunakan logika seperti ini. Kapan saldonya debit? Suatu akun akan memiliki saldo debit jika nih saldo awal debit ditambah mutasi debit dikurangi kredit, jumlahnya lebih besar dari 0 atau lebih besar dari kredit ditambah kredit dikurang debit. Nah, ini perhatikan rumusnya agak panjang ini. Jika debit ditambah mutasi debit dikurangi mutasi kredit, hasilnya harus lebih besar. Lebih besar dari siapa? Saldo kredit ditambah kredit dikurangi debit. Nah, maka hasilnya apa? Maka hasilnya adalah debit ditambah debit dikurangi kredit. Kalau tidak, karena tidak mungkin di saldo debit itu ada angka minus. Nah, maka jika tidak nilainya adalah 0. Nah, kita lihat. Nah, ini hasilnya 2500. Sementara yang kredit rumusnya kebalikan. Jika kredit ditambah kredit dikurangi debit lebih besar daripada debit ditambah debit kita kurangi dengan kredit, maka hasilnya adalah kredit ditambah kredit dikurang debit. Nah, kalau tidak, artinya kalau jumlah debitnya lebih besar daripada jumlah kredit, maka di kolom kreditnya akan berisi angka 0.
Nah, perhatikan ini hasilnya adalah 0. Nah, ini kalau kita ganti untuk kelompok yang utang misalnya atau akumulasi, karena akumulasi saldonya adalah kredit nih kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Untuk akumulasi saldo awalnya 11 juta. Kemudian dari jurnal tidak ada transaksi terkait dengan akun akumulasi penyusutan gedung. Nih, sehingga di sini di buku besarnya menampilkan saldo untuk akumulasi penyusutan gedung sebesar 11 juta. Nah, ini rumus ini sudah selesai. Jadi anak-anak ketika ingin menampilkan buku besar tinggal diklik saja di sini. Nah, menampilkan, jadi tidak perlu banyak sheet. Nah, banyak sheet atau banyak rumus tidak perlu. Nah, ini seperti ini. Tinggal kita ganti nama akunnya saja, maka otomatis semuanya akan muncul seperti ini. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini, sehingga Ibu review untuk membuat buku besar kita memerlukan data-data pendukung atau data-data prasyarat. Yang pertama kita harus memiliki daftar rekening, ini daftar rekening yang memuat nama rekening, nomor rekening, dan saldo awal. Kemudian yang kedua adalah data jurnal yang akan diposting. Kemudian untuk proses memasukkannya atau proses posting ke buku besar, ada dua rumus utama yang akan kita gunakan, yaitu rumus lookup untuk mengisi saldo awal, dan untuk posting dari jurnal ke buku besar tadi kita menggunakan rumus sum if, jumlah bersyarat. Nah, mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa dipahami. Silakan anak-anak mencoba untuk belajar di rumah. Terima kasih.